Desa Ngablak selalu sunyi setelah pukul 8 malam. Jalanan gelap, hanya sesekali diterangi lampu minyak dari rumah warga yang masih terjaga. Namun bagi Pak Kardi, malam adalah waktu terbaik untuk berjualan. Bau sate bakar yang meresap ke udara dingin justru membuat orang tergoda keluar. Meski hanya sebentar, dengan gerobak sederhana yang sudah ia rawat puluhan tahun, Pak Kardi menelusuri ganggang kecil. Roda kayu berdecit pelan, suara kipas sate terdengar ritmis. Sesekali berseru dengan suara serak khasnya, "Sati, sate malam." Orang-orang mengenalnya sebagai sosok sabar dan rajin, tak pernah mengeluh. Meski hasil jualan kadang hanya cukup untuk membeli beras dan arang. Istrinya sudah lama tiada, dan anak-anaknya kini tinggal di kota atau mondok di pesantren. Ia tinggal sendiri di rumah kayu kecil dekat sawah. Malam itu kabut turun lebih awal, udara terasa berat, dan embusan angin membawa aroma tanah basah. Pak Kardi menyalakan lampu petroma kecil yang digantung di gerobaknya. Terangnya temaram, tapi cukup untuk melihat jalan. Ia berbelok ke arah timur, jalan setapak yang biasa dilewatinya. Namun setelah beberapa langkah, ia merasa jalannya berbeda. Terlalu sepi, tak terdengar suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong, hanya suara langkahnya dan roda yang menggesek tanah lembab. Mungkin kabutnya tebal saja, gumamnya. Tiba-tiba, di kejauhan tembok kohaya, bukan lampu rumah, tapi obor kecil berjajar seperti menyambut tamu. Pak Kardi penasaran. Gerobaknya pelan menuju arah itu. Di balik kabut, terbuka sebuah kampung kecil yang belum pernah ia lihat. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua, tapi rapi dan bersih. Halaman luas, tanahnya kering meski kabut tebal menggantung. Anehnya, kampung itu tak tercatat di ingatannya. Ia hafal setiap sudut desa, tapi tak pernah tahu ada perkampungan di sana. Tapi malam sudah terlanjur larut dan perutnya pun mulai lapar. Ia pikir tak ada salahnya mencoba peruntungan di tempat baru. Sati malam. Tak lama orang-orang mulai keluar dari rumah. Satu persatu mereka mendekat dengan langkah pelan. Wajah mereka pucat, seperti tak terkena matahari. Berhari-hari mata mereka sayu dan tidak banyak bicara. Tapi mereka semua tersenyum sopan dan dengan suara pelan memesan, "10 tusuk pak, 15 sama lontong." Pak Kardi mulai bekerja. Tangan tuanya lincah menusuk daging, membolak-balik di atas bara arang. Suara letupan lemak di api membuat suasana terasa hangat. Bau harum sate menguar, dan anehnya, semakin malam, semakin ramai. Mereka membayar dengan koin-koin logam kuno. Bahkan, ada yang dengan lipatan daun yang ketika dibuka berisi uang kertas baru. Pak Kardi sempat bingung, tapi merasa tak enak menolak. Ia menerima semua, berharap itu hanya jenis aleh-aleh lokal. Namun yang paling aneh, tak ada suara selain suara sate yang dibakar. Orang-orang itu berdiri diam, tersenyum, dan makan dengan gerakan lambat. Langkah kaki mereka tak bersuara, seolah tanah tak bereaksi terhadap keberadaan mereka. Pak Kardi mulai merasa merinding, tapi dagangannya habis. Bahkan, ia tak merasa lelah. Arangnya tak berkurang, dagingnya seolah selalu cukup. Ia baru menyadari waktu ketika melihat langit mulai memerah. Fajar. Ketika ia mengucapkan pamit dan mulai mendorong gerobak keluar kampung itu, tak ada yang menghentikan. Tapi mereka semua berdiri di ujung jalan, hanya menatapnya dalam diam. Senyum mereka masih tetap sama, ramah, tapi kosong. Pak Kardi tak tahu bagaimana ia bisa kembali ke jalur biasa. Tiba-tiba saja ia sudah di dekat kebun bambu yang dikenal. Warga, langit sudah terang. Ia pulang ke rumah dengan gerobak kosong dan langsung tertidur tanpa sempat makan. Esok harinya, warga mulai bertanya, "Loh, Pak Kardi, semalam lewat mana? Kok nggak muter ke sini?" Pak Kardi hanya menjawab pendek, "Nyasar dikit, nemu kampung baru." "Wah, kampung mana tuh? Sini mah udah buntu semua, Pak," sahut warga lain. Pak Kardi mengangguk saja, tapi tak menanggapi lebih lanjut. Malam berikutnya, ia kembali berdagang. Anehnya, kaki dan gerobaknya seperti mengarah sendiri ke tempat itu. Kabut turun, dan jalan yang sama terbuka. Kampung itu menanti lagi, dengan cahaya obor yang hangat dan orang-orang yang tak pernah berubah wajahnya. Ia mulai terbiasa. Tegang selalu habis, uang selalu ada, tapi tubuhnya mulai terasa aneh. Ringan, tapi lelah tak pernah pulih. Tidurnya gelisah. Ia tak ingat sudah berapa malam kembali ke sana. Hingga suatu pagi, Pak Kardi tidak terlihat keluar rumah. Gerobaknya tidak di tempat biasa. Warga curiga, lalu masuk ke rumahnya. Rumah itu kosong, seolah Pak Kardi tak pernah tinggal di sana. Hanya ada bau arang yang belum padam, dan secarik uang kertas baru yang berubah jadi daun kering ketika disentuh. Arif adalah anak bungsu Pak Kardi.
satu-satunya yang tak memilih merantau ke kota. Ia lebih memilih mondok di sebuah pesantren di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur. Santri pendiam, tekun, dan jarang banyak bicara. Dalam kesehariannya, Arif lebih banyak membaca kitab atau membantu bagian dapur pesantren. Meskipun demikian, ia menyimpan rindu yang dalam terhadap ayahnya. Sejak kecil, Arif memang paling dekat dengan Pak Kardi. Ia sering ikut membantu membakar sate sepulang sekolah dulu. Kadang, malam-malam tertentu, ia duduk di dekat gerobak, mendengar kisah-kisah masa muda ayahnya yang diulang-ulang, tapi tak pernah membosankan. Namun dalam 2 minggu terakhir, tidurnya tak pernah benar-benar lelap. Ia selalu terbangun di tengah malam, keringat membasahi tubuh dan jantung berdegup keras. Mimpi yang sama terus berulang. Ayahnya, Pak Kardi, berdiri di tengah lingkaran maklok-maklok tak berbentuk. Mereka mengelilingi sang ayah, berkerumun seperti kabut yang hidup. Di tangan Pak Kardi, kipas sate terus bergerak. Api menyala, namun tidak memancarkan cahaya. Hanya asap yang menyelimuti wajah-wajah tanpa mata, tanpa hidung. Hanya cekungan kosong. Dalam mimpi itu, ayahnya tak pernah berbicara, tapi matanya selalu menatap Arif, seolah meminta tolong atau mungkin berpamitan. Arif mencoba mengabaikannya. Ia mengira hanya rindu yang menjelma dalam wujud ganjil, tapi rasa gelisah tak juga reda. Sampai akhirnya, hari itu, saat sedang membersihkan kolam wudhu, salah seorang santri menghampiri. "Arif, kamu dipanggil Kiai Ma'ruf ke dalam." Arif mengangguk dan segera membersihkan diri. Di dalam, Kiai Ma'ruf sudah duduk di kursi kayu tua, ditemani 2 santri senior. Wajah beliau serius, dan di tangannya tergenggam sepucuk surat dari desa Arif. "Ini dari kakakmu di kampung," ujar sang kiai pelan, menyerahkan surat yang dilipat rapi. Arif membukanya perlahan. Tulisan tangan kakaknya terbaca jelas meski terburu-buru. "Rif, Bapak sudah 3 malam tidak pulang." Gerobaknya ditemukan di dekat kebun bambu, tapi tak ada jejak beliau. Orang-orang sudah mencari ke hutan, tapi nihil komi khawatir. Tangan cemetok. Matanya menatap Kiai Ma'ruf, menanti penjelasan, seolah sang guru bisa membaca seluruh isi dunia dari sepasang bola matanya. "Sejak kapan kau mulai bermimpi tentang bapakmu?" tanya Kiai Ma'ruf tiba-tiba. Arif terkejut. "Sudah hampir 2 pekan, Yai." Setiap malam, Arif mengangguk. Tenggorokannya kering. Kiai Ma'ruf terdiam beberapa saat, lalu beliau memejamkan mata, mengusap tasbih kayu yang selalu melingkar di jemarinya. Suasana hening. Hanya terdengar bunyi angin menyentuh genteng dan desah napas yang tertahan. "Bapakmu bukan hilang dalam pengertian biasa," kata Kiai Ma'ruf perlahan. "Ada kemungkinan ia tertarik masuk ke perkampungan makhluk halus. Bukan karena niatnya, tapi karena sesuatu yang ia lakukan tanpa sadar membuka celah antara alam kita dan alam mereka." Arif kata-kata itu terasa ganjil, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang justru merasa benar. "Bisa jadi," lanjut Kiai, "arwah di tempat itu tertarik pada sesuatu yang bapakmu bawa. Mungkin aroma sate yang ia bakar. Mungkin juga karena beliau selalu membaca bismillah sebelum berdagang. Mereka tak suka orang membawa cahaya ke tempat mereka. Tapi saat ada yang bisa menyeberang tanpa takut, mereka justru menahan." Arif merasa tengkuknya dingin. "Apakah Bapak ditahan di sana, Yai?" tanyanya pelan. "Bukan ditahan seperti manusia menyekap, lebih seperti dijebak dalam pengulangan. Ia akan terus berjualan di sana, setiap malam, dalam ilusi tak berujung, sampai jiwanya lupa bahwa ia berasal dari dunia ini." Arif terdiam. Bayangan Pak Kardi dalam mimpinya kembali terbayang. Gerakan tangannya yang terus mengipas sate tanpa henti. Pandangan matanya yang mulai surut dari hari ke hari. "Apa saya bisa menjemputnya?" tanya Arif lirih. Kiai Ma'ruf membuka matanya, tajam dan teduh. "Bisa, tapi tidak dengan tenaga, bukan juga dengan akal. Kau perlu ketenangan hati dan keyakinan penuh, karena yang akan kau hadapi bukan tubuh bapakmu, tapi pantulan jiwanya yang sudah terikat kabut." Lalu Kiai memberi 3 amalan, puasa 3 hari berturut-turut, membaca surah Al-Jin setelah maghrib dan menjelang tidur, serta berzikir dengan niat khusus untuk keselamatan orang yang terjebak antara 2 alam. Arif menerimanya dengan taksim. Dalam hati ada ketegangan, tapi juga harapan. Selama 3 hari berikutnya ia menahan lapar, haus, dan bicara. Ia menghabiskan waktu di musola kecil belakang pondok. Setiap malam, ia membaca ayat-ayat yang disarankan sambil menahan rasa kantuk dan bayangan wajah ayahnya. Dan setiap kali selesai dizikir, ia bermimpi lebih jelas. Kini ia bisa melihat kampung, tempat Pak Kardi berada. Rumah-rumah tua, cahaya kuning yang tak wajar, dan kabut yang menari seperti hidup di malam ketiga. Suara dalam mimpi itu berubah. Kini,
Ia mendengar bisikan, "Datanglah, jika kau bisa. Tapi jangan bawa cahaya." Arif dengan tubuh menggigil. Tapi dalam hatinya, tak ada lagi keraguan. Ia tahu, waktunya segera tiba. Malam keempat setelah menerima amalan dari Kiai Ma'ruf, Arif bersiap melakukan perjalanan. Setelah Isya, ia memanggul tas kecil berisi sebotol air wudhu, tasbih dari kayu nagasari pemberian Kiai, dan bungkusan berisi daun sirih serta kembang. 7. Barang-barang itu bukan jimat, melainkan perlambang kesucian, penghormatan, dan pelindung dari niat buruk ia tak sendiri. Kiai Ma'ruf mengutus seorang santri senior bernama Faisal untuk menemaninya. Faisal dikenal pendiam, tubuhnya kekar, dan sudah terbiasa mengikuti berbagai riadoh berat. Sejak awal, ia tak banyak bicara, hanya menunduk dan mengikuti dengan langkah pasti. Tapi dari sorot matanya, Arif tahu bahwa lelaki itu bisa dipercaya. Perjalanan menuju desa Ngablak dimulai menjelang tengah malam, waktu di mana batas antara yang kasat mata dan yang gaib dipercaya paling tipis. Motor tua melaju pelan di jalanan. Desa yang sepi, melewati sawah, sungai kecil, dan jembatan tua yang biasa dilalui para peziarah malam. Sesekali angin berdesir membawa suara-suara samar, lenguhan angin, tangis bayi, atau gelak tawa tak berwajah. Tapi Arif dan Faisal terus membaca di zikir dalam hati, menjaga kekuatan niat agar tak goyah. Sesampainya di kampung, mereka langsung menuju ke tempat terakhir Pak Hardi terlihat, kebun bambu dekat pohon trembesi besar. Di sanalah, menurut para tetua, banyak orang pernah hilang untuk sementara waktu. Kembali dalam keadaan linglung dan tak mampu bicara jelas, Arif berdiri di bawah pohon trembesi. Faisal menyalakan lampu minyak kecil. Kabut perlahan turun, lebih tebal dari biasanya. Suasana berubah dingin dan suara malam mendadak lenyap. "Mulai sekarang, kamu yang pimpin," kata Faisal, menyerahkan kendali kepada Arif. Arif membuka bungkusan daun sirih dan menaburkannya pelan di tanah. Ia duduk bersila, berwudu dengan air dari botol, lalu membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Dilanjutkan dengan surah Al-Jin, sebagaimana diajarkan Kiai. Bacaan itu menggema seperti menyentuh dinding yang tak kasat mata. Seketika, tanah bergetar ringan, kabut menebal, dan dari sela-selanya tampak celah seperti lorong. Bukan lubang, bukan pintu, lebih seperti kelupasan tirai udara. Faisal memegangi pundaknya. "Kalau kamu ragu sedikit saja, jangan masuk," bisiknya Arif. Menutup mata, menarik napas panjang, lalu melangkah ke dalam kabut. Di balik kabut itu, waktu terasa mati. Tak ada malam, tak ada siang, hanya warna kibu-abuan yang menyelimuti segalanya. Pepohonan berdiri tanpa daun, rumah-rumah berdiri kaku, seperti miniatur tua dari dunia nyata. Dan di tengahnya berdiri Pak Hardi. Gerobaknya ada di sana, utuh. Api menyala, sate mengepul. Wajah Pak Hardi terlihat lebih tua, lebih pucat. Matanya kosong, tubuhnya kurus. Tapi tangannya tak berhenti bekerja. Menusuk daging, membalik, mengipasi, seperti robot yang hanya tahu satu perintah di sekelilingnya. Makhluk-makhluk tak berbentuk mengelilingi. Beberapa tampak seperti manusia kabur. Ada yang kepalanya besar, matanya banyak, ada pula yang tubuhnya setengah transparan. Tapi semuanya berdiri diam, memperhatikan Pak Hardi tanpa suara. Seolah kehadirannya adalah pertunjukan yang tak boleh berhenti. "Bapak," suara Arif pecah di tengah keheningan. Pak Hardi tak menoleh. Ia terus membakar sate, mulutnya berkomat kamit, tapi tak terdengar apa-apa. Arif melangkah mendekat, tapi tiap kali ia satu langkah lebih dekat, makhluk-makhluk itu tampak bergerak pelan, membentuk dinding tak terlihat dari belokong. Faisal bergumam, "Mereka tidak akan membiarkanmu menyentuhnya kalau jiwanya belum sadar." Arif menggenggam tasbih di tangannya. Ia mulai membaca ayat kursi. Kali ini dengan suara keras, kata demi kata menggema di udara kelabu. Makhluk-makhluk itu bergerak tak tenang. Sebagian mundur, sebagian menyeringai. Pak Hardi mulai gelisah. Tangdek menggigil, kipas satenya terjatuh. "Bapak, pulanglah. Ini Arif, anakmu seru Arif lagi, kini lebih keras." Pak Hardi menoleh perlahan. Mata sayunya tak mengenal, tapi dari sorotnya muncul keraguan. Seperti ada celah kecil yang mulai terbuka. Makhluk-makhluk itu meraung, meski tanpa suara. Mereka mencoba mendekat, menghalangi. Tapi Faisal berdiri di belakang Arif, tangan terangkat, membaca potenggen-potenggen ayat. Cahaya samar mulai muncul dari kaki Arif, menyebar perlahan. Pak Hardi menggeleng lemah. "Aku harus jualan dulu, belum selesai. Mereka masih menunggu." "Mereka bukan manusia, Pak," ujar Arif, menahan emosi. "Itu bukan dunia kita.
Pak Kardi memandang sekeliling, dan untuk pertama kalinya ia melihat dengan benar. Senyum-senyum palsu, tatapan kosong, tubuh-tubuh tanpa napas. Ia mundur selangkah, bibirnya bergetar. "Arif, ya Pak, ini aku. Pulanglah." Pak Kardi mulai menangis, air matanya menetes, dan seketika kabut di sekeliling mereka bergetar hebat. Makhluk-makhluk itu melolong bisu, mulai runtuh satu persatu seperti debu tertiup angin, tapi satu sosok lebih besar melayang di atas mereka. Hitam pekat, wajahnya tak bisa dibaca. Hanya dua cahaya merah menyala seperti bara. Ia mendekat cepat, melesat ke arah Arif. Faisal melangkah ke depan, mengangkat tangan dan berteriak, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cahaya dari tasbih Arif memancar, menyilaukan, membakar udara. Sosok hitam itu melengking dan menghilang seketika. Suara dentuman samar terdengar, lalu semuanya hening. Pak Kardi terduduk lemas. Napasnya berat, tapi kini matanya hidup kembali. Arif meraih tangan ayahnya dan menggenggam erat. "Ayo pulang." Dunia kelabu itu mulai retak. Rumah-rumah memudar. Jalanan menghilang. Cahaya matahari seperti menembus balik dari kabut. Dan mereka bertiga perlahan tertarik ke arah terang. Arif membuka mata. Ia dan Faisal sudah kembali di bawah pohon terembesi. Pak Kardi terbaring di pangkuannya. Tubuhnya basah oleh embun, tapi wajahnya damai. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, Pak Kardi tersenyum tulus. "Terima kasih, Nak," bisiknya lirih. Arif menangis diam-diam. Malam masih panjang, tapi mereka tahu jalan pulang kini telah terbuka. Langit dunia gaib itu tak pernah biru, hanya abu-abu dengan cahaya remang seperti senja yang tak kunjung selesai. Namun malam itu, ketika Arif berdiri tegak dengan tangan menggenggam tasbih dan hati penuh tekad, udara mulai bergetar. Ayat-ayat suci dengan lantang, suaranya memantul ke segala arah, menusuk keheningan yang selama ini membungkus tempat itu seperti kabut tak kasat mata. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Suaranya bergetar tapi terus mengalun, menyayat. Sunyi. Makhluk-makhluk yang semula berdiri diam di sekeliling Pak Kardi mulai menunjukkan gelagat tak tenang. Sebagian bergerak menjauh. Tubuh mereka bergetar dan perlahan menipis seperti asap yang diterpa angin panas. Namun ada pula yang melolong, mencakar tanah yang tak benar-benar tanah, meraung tanpa suara, menunjukkan kemarahan. Dari langit kelabu muncul celah. Seberkas cahaya putih kekuningan menembus, membelah ruang seperti pedang raksasa. Cahaya itu bukan sekadar sinar, melainkan jalur jalan pulang. Arif melangkah ke arah ayahnya, tangannya terulur. "Pak, ayo pulang. Ini bukan tempat Bapak." Pak Kardi berdiri terpaku, tubuhnya bergeming. Matanya kosong memandang gerobak satenya yang masih mengeluarkan asap meski bara telah padam. Di wajahnya ada kebimbangan, seperti seseorang yang hendak meninggalkan rumah lama untuk sesuatu yang tak pasti. "Ayah, sudah cukup," bisik Arif, tapi Pak Kardi menggeleng pelan. "Bapak gak bisa ninggalin mereka, Rif. Mereka yang pertama beli sate Bapak waktu gak ada yang mau beli. Mereka setia datang tiap malam. Bayarnya gak pernah kurang." Arif menahan napas. Ia tahu, ini bukan soal sate. Ini soal utang budi, rasa dihargai. Dunia nyata sudah lama memperlakukan ayahnya seperti angin lalu. Pembeli kadang menawar kelewat murah, anak muda mencibirnya di jalan, dan tetangga hanya datang saat butuh pinjaman. Di dunia gaib ini, ayahnya dihormati meski oleh makhluk yang tak seharusnya. Bapak dihargai bukan karena sate, tapi karena Bapak masih punya cahaya, ucap Arif dengan lirih. Tapi cahaya itu mulai redup. "Pak, dunia ini pelan-pelan menggerogoti Bapak. Kalau Bapak tetap di sini, Bapak bukan diri Bapak lagi." Pak Kardi memejamkan mata. Air matanya mengalir pelan, dan saat ia membuka mata kembali, wajah-wajah makhluk itu terlihat lebih jelas. Sebagian memang mirip manusia, tapi ada sesuatu yang melesak di balik mata mereka, kehampaan. Di saat genting itu, langit menggelegar. Sosok hitam dari sebelumnya muncul lagi. Kali ini lebih besar, lebih padat. Ia melayang di atas mereka, menyebar kegelapan yang seolah menyerap cahaya. Dari tubuhnya melesat suler-suler bayangan yang bergerak cepat, hendak meraih Pak Kardi. Faisal yang berdiri di seberang jalur berteriak, "Baca terus! Jangan hentikan bacaanmu." Arif melanjutkan, kini lebih keras, lebih meyakinkan, dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Satu demi satu ayat ia lantunkan, dan tiap ayat menyalakan lingkaran cahaya di tanah tempat ia berpijak. Sulur-sulur bayangan mencoba meraih kakinya, tapi tersentak mundur oleh cahaya yang memekikan udara. Pak Kardi terhuyung. Suara anaknya kini menyentuh bukan hanya telinga,
Tapi jiwanya, ia menoleh, melihat mata anaknya basah. Tangannya tetap terulur. "Bapak, pulanglah. Kami masih butuh Bapak." Ibu selalu berdoa, "Kakak tiap malam menangis di musola. Jangan tinggalkan kami di dunia ini. Demi Allah, Bapak, pulanglah." Mata Pak Kardi jatuh. Ia melangkah mundur dari gerobak satenya. Sekali ia menoleh ke belakang dan dalam tatapan itu ada perpisahan. Gerobak itu perlahan berubah menjadi arang, lalu debu, lalu lenyap ditelan angin gaib. Makhluk-makhluk di sekeliling mereka menjerit dalam diam. Langit semakin terang, celah cahaya semakin besar. Sosok hitam itu meraung, meledak menjadi ribuan partikel hitam yang terbakar oleh cahaya dari atas. Dunia gaib itu mulai runtuh seperti panggung teater yang dihancurkan satu persatu. Arif menggenggam tangan ayahnya. Bersama Faisal, mereka masuk ke dalam cahaya. Langkah demi langkah, dunia abu-abu itu menghilang di belakang mereka. Arif membuka mata. Ia dan ayahnya berada di bawah pohon trem besi. Matahari baru saja muncul di ufuk timur. Cahaya hangat menembus celah dedaunan. Embun masih menggantung di ujung rumput. Pak Kardi berbaring di pangkuan anaknya. Nafasnya lambat tapi stabil. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua dari terakhir kali terlihat. Tapi kini matanya hidup. Ia memandang langit dengan senyum tipis. "Sudah pagi ya?" bisiknya. Arif mengangguk. "Sudah, Pak. Kita pulang." Faisal berdiri tak jauh, masih memegangi tasbihnya, diam dalam doa. Ia menoleh dan tersenyum kecil pada Arif, lalu menunduk kembali. Langkah mereka lemah saat berjalan ke arah desa, tapi di tiap langkah ada rasa syukur. Di belakang mereka, pohon trem besi berdiri diam seperti biasa. Tak ada tanda dunia gaib, tak ada gerobak, hanya jejak samar di tanah berembun. Dan langit pagi itu untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terasa benar-benar terang. Langit desa tampak lebih biru hari itu, seolah ikut bersyukur atas kepulangan seorang warganya yang lama hilang. Ketika Arif dan Faisal menggandeng Pak Kardi melintasi jalan desa, wajah-wajah yang biasa tertutup kesibukan kini memenuhi halaman. Ramah, para tetangga yang semula sudah menyangka Pak Kardi telah pergi selama-lamanya, terbelalak melihat tubuh renta itu kembali pucat. Kurus, tapi utuh dan hidup Bu Kardi, istri yang sejak awal tak pernah lepas dari sajadah dan doa-doa. Malam, menangis terisak. Ia memeluk suaminya seakan takut sosok itu kembali menghilang jika dilepaskan barang sejenak. "Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah," katanya berulang-uling, suaranya nyaris hilang tertelan tangis haru. Pak Lurah datang membawa beberapa warga dan tokoh kampung. "Kami sudah niat akan bangunkan tahlil malam Jumat ini, Pak Kardi. Kalau Arif nggak datang tepat waktu, mungkin benar-benar udah kami yasinkan jenengan." Pak Kardi hanya tersenyum samar, bibirnya bergerak pelan. "Allah masih beri kesempatan. Saya nggak pantas hilang begitu saja." Beberapa hari pertama, Pak Kardi lebih banyak berbaring. Tubuhnya memang kembali, namun jiwanya seperti masih meniti batas tipis antara dua dunia. Arif merawat ayahnya dengan sabar, membacakan ayat-ayat suci setiap malam di samping dipan. Kiai Ma'ruf bahkan sempat datang langsung dari pesantren, menuntun ruqyah ringan dan nasihat ruhani, agar sisa-sisa ikatan gaib benar-benar terlepas. Setelah seminggu, Pak Kardi mulai pulih. Ia bisa berjalan ke langgar kecil di ujung gang rumahnya. Sejak itu, hari-harinya berubah drastis. Gerobak sate yang dulu jadi nafkahnya, kini disimpan di gudang, ditutup rapat dengan kain putih. Ia tak lagi keliling malam membawa bara dan tusukan daging. Sebagai gantinya, setiap sore menjelang maghrib, ia duduk di langgar, mengaji bersama anak-anak kecil, membenarkan bacaan, mengajarkan tajwid dengan suara lembut dan telaten. Para tetangga mulai memanggilnya Pak Kardi Langgar, julukan baru. Itu menggantikan Pak Kardi Sate Malam yang dulu begitu lekat. Namun meski hidupnya tampak kembali normal, ada saat-saat ketika bayangan masa lalu menyelinap diam-diam. Ketika malam turun dan angin membawa aroma arang terbakar dari rumah sebelah, Pak Kardi kadang termenung di kursi kayu di teras. Matanya memandang ke kejauhan, menembus gelap, seperti mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga orang lain. "Sati, Sati." Malam, suaranya lirih, bergema samar seolah berasal dari balik kabut, dari batas dunia yang tak terlihat. Setiap kali itu terdengar, dada Pak Kardi mengencang. Ia akan menunduk, merapal istighfar dalam hati, lalu bangkit perlahan, masuk rumah, menutup pintu dengan hati-hati. Ia tak pernah bercerita pada siapapun soal suara itu, tapi Arif tahu. Malam itu, ketika Pak Kardi duduk diam lebih lama dari biasanya, Arif keluar menyusulnya. Ia duduk di samping ayahnya, tak banyak bicara. Setelah beberapa saat, Pak Kardi berkata pelan, "Rif." Suara itu kadang masih manggil, lembut, halus,
seolah ngajak bapak balik. Arif menatap ayahnya lekat. Bapak sudah pulang. Itu cukup? Pak Kardi menoleh, tersenyum kecil. Iya cukup, tapi setan nggak pernah tidur. Dunia sana selalu cari celah. Angin malam berhembus perlahan. Jauh di kejauhan, anjing menggonggong ke arah gelap, seperti mengusir sesuatu yang tak terlihat. Arif merogoh saku, mengeluarkan tasbih kecil, dan menggenggam tangan ayahnya. Kalau suara itu datang, lagi, istighfar Pak. Ingat wajah ibu, rumah ini, dan ingat sate itu bukan buat mereka. Pak Kardi mengangguk, dadanya terasa lebih ringan. Seiring waktu, hidup di desa kembali seperti biasa. Pak Kardi tak lagi dibicarakan dengan nada khawatir, tapi dijadikan panutan. Beberapa orang yang dulunya sinis, bahkan mulai sering ikut kelanggar. Anak-anak senang duduk melingkar mendengarkan cerita Pak Kardi tentang ketulusan, tentang bahaya tergoda rezeki yang tak jelas asalnya. Tidak semua rezeki itu pantas dikejar, katanya suatu malam. Dan tidak semua pembeli itu manusia. Anak mendengar dengan mata membesar, setengah takut, setengah penasaran. Tapi Pak Kardi hanya tertawa kecil dan menepok-nepok kepala mereka dengan lembut. Arif kembali ke pesantren setelah beberapa minggu. Namun ia tetap sering pulang. Kali ini bukan untuk mencari ayahnya yang hilang, tapi menjaga agar ayahnya tetap utuh. Ia tahu perjalanan spiritual tak selesai hanya karena seseorang kembali dari dunia gaib. Yang lebih sulit adalah menjaga agar hati tetap tinggal di dunia nyata dan di rumah tua yang sederhana, dengan tembok yang mulai menguning dan pekarangan penuh suara jangkrik. Pak Kardi duduk di antara sajadah, mushaf, dan secangkir teh hangat. Seringkali ia menatap bara api dalam tungku. Tapi kini bukan untuk memanggang sate, melainkan menghangatkan air wudhu. Suaranya mungkin tak lagi memanggil sati malam, tapi di balik dinding jiwanya, ia tahu panggilan dari dunia itu tak pernah benar-benar hilang. Yang berubah adalah bagaimana ia menjawabnya, dengan doa, dengan zikir, dan dengan diam yang penuh kesadaran.